Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ari Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan. Untuk mengatasi suatu dilema etika, maka kita dapat melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan harus tepat agar mampu mengkoordinir dan mewakili segala kepentingan yang terlibat di dalamnya. Pengambilan keputusan yang tepat dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Karena keberhasilan seorang pemimpin pembelajaran adalah ketika dia mampu mengambil suatu keputusan yang tepat dan bijaksana. Bagaimana saya nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan asal saya? Yang pertama, saya akan lakukan adalah menerapkannya mulai dari diri saya sendiri. Penerapan 9 langkah pengambilan keputusan yang di dalamnya terdapat 4 paradigma, 3 prinsip dilema etika dalam pengambilan keputusan. Kemudian tentu saja saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku pemangku kepentingan tertinggi di sekolah. Kemudian saya akan mensosialisasikannya dan mentransfer program-program apa saja yang saya pelajari pada modul ini dalam komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Saya juga akan mensosialisasikan melalui media sosial yang saya miliki, misalkan pada blog atau YouTube dan lain. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Yang pertama adalah melakukan pemetaan terhadap kasus atau situasi yang saya hadapi. Yang kedua, apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Setelah mengetahui bahwa kasus itu adalah dilema etika, maka saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan yang diantaranya ada pengujian paradigma benar salah. Siapa saja yang terlibat, fakta-fakta apa saja yang ada, kemudian melakukan uji coba mulai dari uji legal, uji regulasi, uji intuisi, dan menentukan paradigma yang tepat, prinsip dilema etika, dan investigasi opsi trilema. Setelah pengambilan keputusan saya ambil, saya juga akan melihat lagi dan merefleksikannya apakah keputusan yang saya ambil sudah tepat dan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Kapan kita akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan ini? Tentu saja saya akan memulai menerapkan pengambilan keputusan ini dimulai dari diri saya sendiri dan mulai saat ini. Apabila saya dihadapkan pada kasus dilema etika, misalkan pada hari ini, maka saya akan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan itu sehingga bisa diterapkan. Siapa saja yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Tentu saja, masukan dari rekan sejawat akan dapat kita jadikan pembanding atau menguatkan kembali keputusan yang kita ambil, apakah sudah tepat atau belum. Maka saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah. Saya akan melibatkan kepala sekolah untuk dapat mendampingi saya dalam mengimplementasikan program guru penggerak dan pengambilan keputusan. Saya juga meminta kepala sekolah untuk dapat memberikan saran masukan dan menjadi teman diskusi untuk melihat apakah langkah-langkah pengambilan keputusan yang saya ambil sudah tepat. Rekan sejawat juga dapat mendampingi saya untuk menerapkan pengambilan keputusan di sekolah. Selain rekan sejawat bisa sambil belajar dan melihat langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, mereka juga dapat memberikan masukan apakah pengambilan keputusan yang saya buat telah sesuai. Perubahan tidak dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan sendiri. Kolaborasi antar teman merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan praktek baik di sekolah.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.